بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fiqih berpuasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Telah berlalu bersama kita beberapa perkara yang akan membatalkan puasa seseorang. Di antaranya adalah berjima', kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan membatalkan puasa seseorang adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja maksudnya adalah menyampaikan makanan atau minuman ke dalam lambung, apakah melalui jalur mulut atau jalur hidung, dengan berbagai macam bentuk makanan ataupun minuman apapun. Bila ini dilakukan dengan kesengajaan, maka batallah puasa seseorang. Bahkan para ulama jelaskan bahwa kalaulah ia memasukkan biji kancing, misalkan kancing baju ditelan ya dalam keadaan sedang berpuasa, maka batal puasa. Meskipun itu bukan berupa makanan ataupun minuman. Nah, yang demikian tentunya berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang masyhur dalam Al-Baqarah, kata Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebolehan bagi kaum muslimin untuk mereka makan dan minum hingga telah jelas antara siangnya, terangnya siang dan gelapnya malam, hingga telah masuk waktu fajar yang kedua. Thumma atimul as-siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan memperbolehkan untuk kita makan dan minum sampai terbitnya fajar yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyempurnakan puasa itu sampai waktu malam, sampai terbenamnya matahari. Maka maknanya adalah bahwa untuk kita diwajibkan untuk meninggalkan makan dan minum
pada rentang waktu antara terbitnya fajar yang kedua dan terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu barang siapa yang makan dan minum di rentang yang diwajibkan untuk tidak boleh makan dan minum padanya, maka tidak ada lagi makna puasa pada orang tersebut. Ketika tidak ada makna puasa, berarti batallah puasa yang dilakukannya. Dan masuk dalam makna makan dan minum secara sengaja adalah seorang yang memasukkan sesuatu ke lambungnya melalui selang yang dipasang pada hidung. Ya. Orang yang sakit, ya, biasanya menggunakan cara ini untuk memasukkan ataupun menambah asupan gizi dan yang semisalnya. Nah, demikian pula memasukkan seluruh benda yang cair ataupun yang padat, ya, baik melalui hidung, mata, nah, telinga, ya. Ini semua tidak diperkenankan ketika sedang berpuasa dengan persyaratan bahwa apa yang dimasukkan tersebut akan sampai ke mana? Ke lambungnya. Nah, ini akan membatalkan puasa seorang. Ya. Demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang juga digolongkan para ulama kepada makna makan dan minum adalah makan dan minum yang dilakukan melalui suntikan ataupun injeksi, ya, seperti suntikan darah, ya, suntikan darah pada seorang yang berpuasa, yang dengan itu dia tidak lagi membutuhkan makan dan minuman, karena suntikan itu mampu menguatkan dirinya. Nah, ini pun juga tidak boleh dilakukan seorang yang sedang berpuasa. Demikian pula seorang yang sedang diinfus, ya, diinfus, yang infus tersebut mengandung zat ataupun bahan makanan, nah, yang dapat menggantikan minuman dan makanan secara normal. Ya, orang yang sakit diinfus, cairannya itu apa? Terdapat vitamin-vitamin, terdapat kemudian zat-zat yang dapat menggantikan makanan ataupun minuman. Maka seorang yang berpuasa Ramadan yang sedang diinfus dengan infus yang memang mengandung zat-zat makanan yang akan menguatkan dirinya sebagai pengganti makanan minuman yang biasa, maka itu akan membatalkan apa? Puasanya. Dan itu masuk ke dalam perkara makan dan minum dengan sengaja. Nah, maka kapanpun seorang yang berpuasa itu disuntik padanya darah, ya, karena satu kebutuhan tertentu, ya, dia mendapatkan tambahan asupan darah, nah, seperti karena terjadi pendarahan, ya, atau suntikan kepadanya suntikan yang
menggantikan makanan dan minuman, maka batallah puasanya, dan yang menjadi kewajibannya adalah untuk dia mengganti hari yang dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Nah, diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa karena apa? Kondisi darurat. Ya, kondisi darurat seorang yang sakit, gak mampu makan dan minum, dan dia butuh itu. Maka makan dan minum dimasukkan melalui apa? Suntikan ataupun infus dan semisalnya. Nah, adapun suntikan-suntikan yang tidak mengandung zat-zat yang akan menguatkan dirinya, yang tidak mengandung zat-zat makanan dan minuman, seperti suntikan obat, ya, maka ini tidak sampai membatalkan puasa orang tersebut. Ya, dimanapun itu diambil, bukan di tangannya atau di bagian tubuh yang manapun, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Nah, namun dipersyaratkan juga, meskipun suntikan tersebut bukan suntikan yang mengandung makanan dan minuman, ya, tapi kalau kemudian suntikan itu masuk ke dalam lambungnya, sampai ke dalam lambungnya, maka batal puasanya. Ya, jadi dipersyaratkan suntikan-suntikan yang tidak mengandung makanan dan minuman yang disuntikkan ke dalam tubuh seorang berpuasa, dipersyaratkan suntikan itu tidak sampai masuk ke dalam ke lambungnya. Nah, demikian tidak mengapa, meskipun sebagian para ulama menasihatkan di saat-saat berpuasa yang wajib seperti puasa Ramadan, ya sepantasnya seorang yang hendak melakukan suntikan, meskipun itu bukan suntikan yang mengandung makanan dan minuman, hendaknya ia akhirkan suntikan itu pada malam hari, ya, dalam rangka untuk menjaga puasanya, ya. Apalagi seorang dalam kondisi ragu ini apakah akan sampai ke lambung atau tidak, ya. Dalam kondisi demikian tentu melakukan atau mengambil waktu yang menghilangkan keraguan ini lebih didahulukan. Rasulullah SAW mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, sehingga makan dan minum dengan sengaja dan semua perkara-perkara yang masuk dalam makna makan dan minum seperti yang dijelaskan di atas tadi, maka itu akan membatalkan puasa seseorang, dan kewajibannya adalah untuk ia mengganti pada hari yang lain. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembatal puasa berikutnya adalah berbekam, al-hijamah. Berbekam maknanya adalah melakukan gerakan melukai, ya, melakukan gerakan melukai pada permukaan kulit dengan maksud untuk mengeluarkan darah dari tubuh. Nah, dan yang dilukai bukan urat besarnya, tapi permukaan kulit saja. Itu namanya apa? Hijamah. Nah, maka seorang yang berpuasa yang mengeluarkan darah, apakah melalui berbekam atau melalui melukai urat besar yang disebut dengan al-fasd, yang zaman sekarang disebut dengan fasdu, itu sungguhnya apa? Melukai
urat besar, sehingga mengucur banyak darah dari situ. Ataukah donor darah, ya, untuk menyelamatkan seorang yang membutuhkan, maka perbuatan itu akan membatalkan puasa. Ya, seorang yang berpuasa wajib, demikian pula puasa sunnah. Ya, seorang yang berpuasa, bila dia melakukan hal-hal yang mengeluarkan darah dari jasadnya, baik dengan cara berhijamah atau dengan fastu tadi, dengan mengeluarkannya dari darah besar, dari pembuluh darah besar, ataukah dengan melakukan donor darah, maka ini semua akan membatalkan puasa. Berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan Syaddad bin Aus. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, afṭara al-hajimu wal mahjum, maka telah batallah puasa seorang yang membekam dan yang dibekam, kedua-duanya batal. Nah, sehingga tidak diperbolehkan seorang yang berpuasa, puasa yang wajib, untuk ia mendonorkan darahnya atau mengeluarkan darah dari tubuhnya, ya, kecuali dalam kondisi yang memang terpaksa, ya, kondisi yang memang terpaksa dan tidak memudaratkan seorang yang berpuasa tadi ketika dia mendonorkan darahnya. Namun konsekuensinya apa? Batal puasanya dan ia harus mengganti puasa tersebut pada hari yang lain. Nah, sehingga dalam kondisi berpuasa, kalau tidak dalam keadaan yang sangat darurat, jangan mendonorkan darah, ya, karena itu akan pertama mengeluarkan darah dari jasad orang berpuasa tersebut, yang kedua akan tentu menambah kelemahan, ya, orang yang berpuasa tadi. Nah, baik, kita kembali kepada makan dan minum secara sengaja tadi, ada sedikit yang terlewatkan, yaitu adapun seorang yang makan dan minum karena lupa, ya, karena lupa dia makan dan minum di siang Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Nah, dan baginya lah untuk menyempurnakan puasa itu, ya, puasanya tetap sah, tidak batal, dan tidak ada pula qadha, ya, bagi orang tersebut. Nah, menurut pendapat yang rajih dari dua pendapat para ulama dalam masalah ini, ya, seorang yang lupa makan, ya, makan minum sampai kenyang, ya, maka puasanya nggak batal. Kewajibannya apa? Ya, terus melanjutkan puasanya sampai malam hari, sampai tenggelamnya matahari. Nah, dan tidak ada qadha bagi orang tersebut. Nah, seorang yang lupa sedang berpuasa dan dia makan dan minum, ya, ketika dia ingat, dirinya sendiri ingat sedang berpuasa atau diingatkan orang lain, maka ketika itu pula dia harus berhenti dari makan dan minumnya, ya, dan kemudian beralasan, karena saya lupa ini, tanggung ini, tinggal setengah piring lagi, selesaikan dulu. Tanggung nih, tinggal 3/4 lagi nih, tinggal seteguk lagi selesai. Nah, itu harus ditahan dan dilanjutkan makanan minumnya bila dia apa? Teringat. Nah, bahwa sedang berpuasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man nasiya wa huwa sha'ib fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Hanya saja yang demikian itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, untuk Allah Azza wa Jalla memberi makan dan minum kepadanya saat dia berpuasa dalam keadaan dia lupa. Nah, baik, kita kembali lagi kepada berbekam yang sudah disampaikan bahwa ini juga merupakan perkara yang akan membatalkan puasa. Nah, sejatinya terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama, apakah berbekam itu akan membatalkan puasa ataupun tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Khilafnya cukup kuat. Ya. Namun pendapat yang tercondongi adalah bahwa berbekam ataupun mengeluarkan darah dari jasad dengan cara apapun, baik itu dengan fasdu ataukah dengan donor darah atau semisalnya, ya, ini akan membatalkan puasa seorang yang sedang berpuasa Ramadan. Sebagaimana pula ini merupakan fatwa dari Lajnah Ad-Daimah. Nah, adapun ikhwati fillah rahimakumullah, keluarnya darah dari seorang yang berpuasa dengan tanpa sengaja, ya, seperti dia mimisan, ya, juga dengan volume yang cukup banyak kalau orang mimisan itu, ya, atau keluar darah karena luka, ya, terbentur sesuatu, tersayat sesuatu, misalkan, ya, terlempar sesuatu bagian kepala. Ini biasanya kalau kepala bocor itu mengalir darah cukup banyak. Nah, atau keluar darah karena cabut gigi, juga tentunya apa? Mengeluarkan darah yang cukup banyak. Ya, makanya demikian ini tidaklah sampai kemudian merusak puasa seorang yang berpuasa Ramadan, maka tidak batal puasanya karena keluarnya darah sebabkan hal-hal yang disebutkan tadi. Ya. Dan dia tidak bisa dikiaskan sebagai apa? Sebagai al-hijamah, sebagai berbekam. Nah, ya. Demikian pula mengambil darah untuk mengecek golongan darah, ya, atau mengecek sekarang ini ada mengecek gula, mengecek asam urat dan misalnya, itu memerlukan darah, sampel darah. Maka ini tidak mengapa, ya, tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di antara perkara yang akan membatalkan puasa seseorang adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja maksudnya adalah mengeluarkan adanya upaya mengeluarkan makanan ataupun minuman dari lambung, ya, yang dikeluarkan melalui jalur mulut dengan sengaja. Nah, para ulama menyebutkan bahwa mengeluarkan makanan dan minuman dari lambung dengan sengaja ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara melihat. Ya. Dia sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan, ya, sesuatu yang kotor. Ya. Dia sengaja melihat itu. Dengan tujuan apa? Kiranya dengan itu dia akan muntah. Ya.
Kita kalau melihat sesuatu yang sangat menjijikkan, yang tidak kita sukai ya, yang kotor itu bisa saja akan menyebabkan muntah. Nah, maka bila ini dilakukan maka batal puasanya. Kemudian dengan cara mencium. Dia menyengaja mencium sesuatu yang bau busuk. Ya, mencium sesuatu yang sangat bau. Nah, yang menyebabkan apa? Dia dapat mengeluarkan makanan dan minumannya yang menyebabkan dia muntah. Nah, demikian pula memeras perut. Ini pun diantara cara yang dapat menyebabkan seseorang untuk muntah, diperas perutnya. Ya. Nah, diperas perutnya, urut ke atas gitu, dan keras, ini dapat menyebabkan seorang muntah dengan sengaja. Nah, atau dengan cara memasukkan jari ke mulut. Ya, ini pada umumnya. Cara yang dilakukan untuk memuntahkan sesuatu, masukkan jari ke dalam mulut. Ya. Bila ini dilakukan dengan tujuan untuk memuntahkan dengan sengaja, maka batallah puasanya. Demikian juga mendengar. Dia mendengar sesuatu yang menjijikkan. Ya. Sesuatu yang kotor menjijikkan sampai kemudian dia apa? Bisa muntah. Nah, ini diantara beberapa cara yang bila dilakukan ya, bisa saja akan menyebabkan seorang muntah. Bila ini dilakukan dengan sengaja maka batal puasanya. Nah, adapun apabila muntah tersebut keluar dengan tanpa kesengajaan, ya, muntah mendahului dirinya, ya, dia tidak mampu untuk apa? Menahannya, bukan dengan karena sengaja, ya, maka yang demikian itu tidak sampai merusak puasanya. Muntah tidak dengan sengaja. Nah, dia tidak mampu menguasai dirinya, maka dia pun muntah. Ya, demikian itu tidak sampai membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, ya, keluar dengan tanpa sengaja, maka tidak ada qada. Tidak ada kewajiban mengganti, berarti apa? Tidak batal. Itu maknanya. Namun barang siapa yang berusaha untuk mengeluarkan muntah tersebut dengan sengaja, maka hendaknya dia, kata Rasulullah SAW, mengganti puasanya. Berarti menunjukkan batalnya puasa tersebut. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di antara pembatal puasa berikutnya adalah keluarnya darah haid ataupun nifas. Nah, maka seorang wanita, kapanpun dia melihat darah haid ataupun nifas keluar darinya, maka seketika itu pula batal puasanya. Ya, sama saja apakah dia melihat darah tersebut di awal siang atau di akhir siang. 5 menit lagi, 5 menit lagi akan berbuka, keluar darahnya. Maka apa? Maka batal puasanya. Ya, pulang 5 menit aja. Maka batal apa? Puasanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasub, fadzalika nuqsanu diniha." Kata Rasulullah SAW, bukankah seorang wanita itu apabila dia haid, maka dia tidak salat dan tidak berpuasa, maka itulah tanda kurangnya agama seorang wanita. Nah,
Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah menggunakan obat tetes mata dan obat tetes telinga di siang hari Ramadan. Nah, atau apa hukumnya melakukan yang demikian ini? Ya, apa hukumnya melakukan yang demikian ini? Meneteskan obat tetes mata ke mata ataupun ke telinga. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih wallahu alam bahwa menggunakan obat tetes mata ataupun telinga di siang hari Ramadan tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa. Nah, tapi kalau kemudian dia merasakan obat tetes tersebut terasa di tenggorokannya, tadi teteskan, itu terasa di tenggorokan, baik itu melalui mata ataupun telinga, ya, maka kata para ulama untuk berhati-hatinya dia mengganti puasanya. Berhati-hatinya dia mengganti puasanya. Namun itu tidak wajib, sebagai bentuk kehati-hatian saja, karena pada asalnya dia tidak membatalkan puasa. Nah, ini hukum menggunakan tetes mata ataupun tetes telinga. Kemudian hukum menggunakan obat tetes ke dalam hidung. Ya. Maka jawabannya ini dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena hidung itu merupakan jalur akses yang akan meneruskan kemana? Ke lambung. Nah, sehingga seorang yang berpuasa bila tidak terpaksa maka jangan dilakukan. Ya, meneteskan obat melalui hidung. Nah, karena itu akan meneruskan obat tersebut ke dalam lambung. Ya. Nah, karena itu janganlah seorang yang berpuasa melakukan tetes obat dalam hidung. Seperti gurah. Nah, ya. Kemudian hukum menggunakan apa namanya? Obat spire, ya. Spire untuk asma. Nah, di siang hari Ramadan. Maka jawaban tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa seorang yang berpuasa untuk menggunakan spire, apa namanya? Nah, obat asma yang semprot itu. Ya. Nah, ya, kenapa? Tidak mengapa karena yang demikian tidak sampai akan masuk ke dalam lambung. Nah, itu hanya sampai kepada paru-paru dan tenggorokannya saja. Ya, sehingga tidak membatalkan puasa dan itu bukan makan dan minum. Bukan makan dan minum. Nah, apalagi orang-orang yang memang membutuhkan, ya, obat tersebut. Orang-orang yang diuji dengan sakit sesak nafas, ya, maka dia sangat membutuhkan yang demikian itu. Jadi kalau kemudian satu harian penuh dia dilarang untuk dicegah untuk melakukan obat tersebut, akan menyiksa dirinya, ya. Maka yang demikian tidak mengapa, dan itu bukan sebagai pembatal puasa dan tidak masuk dalam makna makan dan minum. Nah,
Hukum menggunakan suntikan penenang. Menggunakan suntikan penenang di siang hari Ramadan. Jawabannya itu tidaklah membatalkan puasa. Ya. Karena apa? Karena suntikannya bukan suntikan yang mengandung zat-zat makanan dan minuman. Nah, demikian pula suntikan untuk sakit gula. Orang sakit gula, ya, dia membutuhkan suntikan insulin. Maka itu juga tidak sampai membatalkan puasanya. Nah, adapun suntikan-suntikan yang mengandung bahan makanan dan minuman itu tentu akan membatalkan puasa orang tersebut dan baginya untuk mengqadha puasanya. Bagaimana hukum menggunakan obat yang dimasukkan lewat dubur? Ya. Untuk orang-orang yang tidak bisa buang air, ya, maka di antara cara pengobatannya memasukkan obat tertentu melalui dubur. Apa hukumnya? Maka hukumnya tidak mengapa. Ya. Nah, baik. Kenapa? Karena yang demikian itu bukan makanan minuman. Meskipun sebagian ulama mengatakan dia membatal puasa. Batal puasa dengan. Nah, ya. Tetapi yang menjadi patokan dalam perkara ini adalah apakah obat itu akan sampai ke dalam lambung. Ya. Kalau obat itu sampai ke dalam lambung, maka batal. Tapi kalau obat yang dimasukkan melalui dubur tersebut tidak sampai ke dalam lambung, maka tidak batal. Ya Allah alam, ya. Sebatas penjelasan para ulama jelaskan bahwa obat yang seperti ini tidak sampai ke lambung. Obat tersebut akan terurai dengan panasnya suhu badan, dia akan meresap ke pembuluh-pembuluh darah. Dia tidak sampai masuk ke dalam apa? Dalam lambung. Oleh karena itu dia tidak membatalkan. Ya. Demikian pula orang yang sakit ambien, ya, juga membutuhkan apa? Obat dimasukkan melalui dubur. Juga tidak membatalkan puasa karena bukan termasuk makna makan dan minum. Nah, baik. Demikian pula menggunakan bahan bius, ya, yang disuntikkan pada seorang yang berpuasa, ini juga tidak membatalkan puasa. Seperti hendak cabut gigi, ya, kan ada biusnya. Atau melakukan operasi tertentu, ada biusnya. Ya. Yang bius itu akan menyerap, ya, menyerap pada jasad, ya, seorang yang berpuasa tadi sehingga membekukan saraf-sarafnya, karena itu tidak terasa sakit. Ya. Apa hukumnya memakai obat-obatan seperti ini? Jawabannya tidak mengapa, tidak sampai membatalkan apa? Puasanya. Karena itu bukan makan dan minum. Nah, khusus untuk orang yang menggunakan obat bius ketika cabut gigi, maka yang menjadi tanbih di sini adalah untuk dia tidak menelan darah yang keluar ketika dicabut gigi tersebut. Ya. Wajib dia untuk meludahkannya. Kalau dia menelannya maka batal puasa. Nah,
Hukum menggunakan sikat gigi ya dengan pasta gigi ya. Jawabannya tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa di siang hari Ramadan untuk menyikat giginya dengan pasta gigi. Nah, dengan persyaratan apa? Selama itu tidak sampai masuk ke dalam apa? Lambung. Ya. Adapun apabila kalau kemudian dia menyikat giginya dan masuk pasta tersebut ke dalam lambungnya, rasanya tertelan sama dia, ya, masuk maka batal puasa. Nah, oleh karena itu nasihat para ulama untuk menggunakan sikat gigi yang berpasta tidak dilakukan pada malam hari, ya, untuk menjaga kesempurnaan puasa tersebut. Nah, karena bisa jadi ya pasta tersebut masuk ke dalam perutnya dalam keadaan dia tidak menyadarinya, tertelan sama orang tersebut. Ya. Nah, adapun menggunakan siwak, ya, siwak dengan tanpa pasta, ya, menggunakan siwak maka tidak mengapa, tidak sampai membatalkan puasa. Nah, bahkan disukai seorang untuk bersiwak, ya, baik di awal siang maupun di akhir siang, maka ini tidak mengapa bersiwak dengan tidak menggunakan pasta. Nah, hukum menelan air ludah, ya, mengumpulkan air ludah dan menelannya. Ya, maka ini juga tidak mengapa, tidak sampai membatalkan puasa seseorang. Nah, demikian pula menelan apa? Ingus, ya, meskipun tidak sepantasnya untuk dilakukan karena akan memudaratkan orang tersebut. Ya. Tapi kalau tertelan atau sengaja menelannya, maka tidak mengapa. Nah, baik. Hukum berenang di siang hari Ramadan. Nah, coba tidak mengapa, ya, seorang berpuasa untuk berenang di siang hari Ramadan, baik itu berenang di air di kolam yang dalam ataukah di sungai yang mengalir, ya, maka ini tidak mengapa. Dan bisa jadi berenang itu juga akan membantu seorang untuk kuat, ya, dalam berpuasa. Yang ditambah dengan panasnya terik matahari, cuaca yang panas, kadang dia membutuhkan untuk mendinginkan jasadnya, ya, dalam keadaan berpuasa. Nah, maka ini tidak mengapa dilakukan. Nah, meskipun untuk kolam yang dalam atau sungai yang mengalir, ya, meskipun hendaknya dia tidak berenang di tempat tersebut. Kenapa? Karena pada umumnya biasanya apa? Akan masuk ke dalam lambungnya, terminum. Ya. Nah, kalau dia menyelam misalkan, ya, ini biasanya akan terminum. Ya. Untuk menghindari yang demikian itu, hendaknya dia tidak berenang di tempat-tempat tersebut. Meskipun kalau dia sisi kebolehan boleh saja, dan itu tidak sampai membatalkan puasanya. Nah, yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hukum menggunakan obat dengan cara berkumur-kumur. Ya. Ya. Maka jawabannya tidak mengapa seorang menggunakan obat yang dikonsumsi dengan cara berkumur-kumur, selama tidak tidak menelannya. Nah, baik. Demikian pula obat oles pada gigi, pada
gusi, ya, ini juga tidak apa? Membatalkan puasa. Selama tidak sampai ke dalam lambungnya. Nah, kemudian sebelum yang terakhir kita tambahkan lagi sedikit. Biar selesai. Biar sempurna pembahasannya. Di antara pembatal puasa berikutnya adalah niat membatalkan puasa. Ya, niat membatalkan puasa. Nah, barang siapa yang berniat untuk membatalkan puasa sebelum waktu berbuka, maka batal puasanya dengan niatnya tersebut. Ya, dengan niatnya tersebut maka batallah puasanya. Karena dia telah meniatkan untuk tidak berpuasa, ya, maka batal puasanya, ya, dengan niat tersebut. Meskipun dia tidak melakukan pembatal puasa yang secara zahir tadi, seperti makan dan minum, ya, sebatas niat saja, ini saya sudah mau tidak berpuasa lagi nih, maka batallah puasanya. Karena tidak ada apa, niat lagi padanya. Nah, dalam keadaan ini ibadah butuh niat. Ya, nah, meskipun dia tidak melakukan pembatal puasa seperti makan dan minum. Nah, dan niat sebagaimana disebutkan dalam pelajaran sebelumnya, ini salah satu rukun dalam berpuasa menurut sebagian para ulama. Nah, sehingga apabila dia membatalkan niatnya, ya, membatalkan niatnya dengan tujuan untuk tidak berpuasa dan itu dilakukan dengan sengaja, maka batallah puasanya. Yang terakhir adalah murtad. Ya. Seorang murtad di siang hari Ramadan, na'udzubillah, maka batal puasanya. Nah, karena apa? Karena tidak ada lagi ibadah baginya, sudah murtad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan murtad tersebut, maka batallah amalmu. Maka tidak ada manfaatnya puasa orang tersebut dan batal apa? Batal puasa. Nah, apa hukumnya orang yang sudah niat berpuasa tetapi dia kesiangan dan masih dalam keadaan junub, padahal telah imsak? Apakah ia tetap lanjutkan berpuasa? Nah, maka jawabannya, kalau kemudian yang dimaksud dengan pertanyaan ini, dia bangun dalam keadaan junub, ya, dan belum masuk waktu sholat subuh, belum masuk waktu fajar, nah, maka silahkan dia untuk berpuasa. Silahkan dia untuk segera makan dan minum. Silahkan untuk dia segera apa? Makan dan minum bukan. Bukan, makan minum sebelum ini. Makan minum sebelum waktu, maksudnya waktu sholat. Iya, apa namanya? Sahur. Ya. Nah, kalau ada seorang terbangun dalam keadaan junub, ya, dan belum masuk waktu sholat subuh, belum masuk waktu fajar, maka silakan dia sahur. Nah, tidak mengapa, ya, untuk dia mengakhirkan mandi junubnya. Nah, ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini perlu dirinci apa maksud imsak di sini. Nah, terkait dengan imsak tersebutlah kita jelaskan, ya, bahwa ini merupakan termasuk
perkara yang bid'ah dalam puasa. Tidak ada waktu imsak. Ya, tidak ada waktu imsak. Karena kebolehan makan dan minum itu sampai terbitnya fajar. Adapun hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau menghentikan makan minumnya, ya, antara rentang waktu selesai sahur dan masuknya waktu sholat terbitnya fajar, ada rentang waktu sebanyak 50 ayat yang beliau di rentang waktu itu menghentikan makan minumnya. Nah, ini bukan maknanya ada waktu jeda untuk imsak, bukan. Tapi para ulama menjelaskan tentang waktu ini ada menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar mengakhirkan apa? Waktu sahurnya. Ya. Sehingga tidak ada waktu imsak dalam berpuasa Ramadan. Nah, ya, karena kebolehan makan dan minum itu sampai apa? Sampai terbitnya fajar. Nah, sebelum terbitnya fajar silakan kamu makan, kamu minum, ya. Tidak ada ketentuan waktu, menahan diri beberapa menit sebelum azan ataupun sebelum masuknya waktu sebelum terbitnya fajar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah sisa-sisa rasa dalam mulut setelah sahur seperti rasa pedas dan yang lainnya wajib dihilangkan atau boleh ditelan? Kalau sekedar rasa saja, maka tidak mengapa. Tapi kalau kemudian ada sisa-sisa makanan yang sangkut, maka dibuang, jangan ditelan. Ya, kalau rasa sisa pedas, ya kan sesuatu yang terasa di lidah, nggak ada wujudnya. Ya, makanya demikian tidak mengapa. Tidak mesti harus dihilangkan. Ya, tidak mesti harus dihilangkan. Tapi yang harus dibuang adalah apa? Sisa-sisa makanan, sisa nasi dan yang semisal. Kemudian, dan yang kedua, apakah perbuatan dosa atau zalim dapat membatalkan puasa dengan tidak menahan hawa nafsunya? Perbuatan dosa ataupun zalim tidak dapat membatalkan puasa, tapi dia dapat membatalkan pahalanya, menghilangkan pahala. Ya. Nah, ya, puasanya tetap sah selama dia tidak melakukan pembatal puasa yang disebutkan tadi. Ya. Tapi kalau kemudian dia berpuasa masih tetap melakukan kezaliman, masih tetap melakukan kemaksiatan, maka tidak ada manfaat dia berpuasa. Dia hanya mendapatkan apa? Rasa letih dan capek saja. Nah, mendapatkan pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasallahu salamah wal afiyah. Wa tafila rahimakumullah. Ya, demikian apa yang bisa kita kaji bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan banyak perkara yang terkait dengan pembatal puasa. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang setelahnya, ya, dengan pembahasan hukum-hukum qadha. Nah, biidznillah taala. Semoga bermanfaat. Akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, tafaddalu, barakallahu.